Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan anugerah yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap malam Senin, setiap malam Rabu ya. Ini hari Selasa. Kita baca sirah beliau ya, untuk mengenal beliau tentu lebih dekat, ya, terutama mengenal perjuangan-perjuangan beliau menegakkan ajaran agama kita, ya, supaya kita bisa tambah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tambah mencintai beliau sudah mengatakan dalam hadisnya, al-mar'u ma'aman ahabba, bahwa orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai. Nah. Kita lanjut tentang akhir dari perang Uhud ya. Yang terakhir kita baca tentang ayat yang menjelaskan bagaimana Abu Sufyan meminta kepada Abdul Qais ya, yang ketika itu hendak pergi ke Madinah untuk menitipkan surat atau menyampaikan surat dan istilah kita sekarang apa? Propaganda ya, dari Abu Sufyan yang menyatakan bahwa Abu Sufyan dengan pasukannya yang besar akan menyerang kaum muslimin. Supaya kaum muslimin takut. Ya, akan tetapi mereka justru tidak takut ya, karena mereka sudah bersiap tentu ya, pergi ke tempat tersebut tentu tidak ingin menyerahkan diri begitu saja. Dan mereka sudah siap bertempur. Maka hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Quran surah Ali Imran. Ya. Qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihamra'il asad ba'da maqdamihi yaumal ahad al-itsnain wa thulatha wal arbi'ah at-tasi' min Syawal. At-tasi' wal ashir wal hadi ashar min Syawal, sanah tsalitsah min al-hijrah. Thumma raja'a ila al-Madinah. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ruju' ila al-Madinah Aba Azzah al-Jumhi. Wa huwa alladhi kana qad manna alaihi min asari Badr li faqrihi wa kathrati banatihi ala an la yudhahira alaihi
ahadan walakinnahu nakatha wa ghadara faharrada an-nasa bi syi'rihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina kama aslafna wa kharaja li muqatalatihim fi Uhud falamma akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Muhammad aqilni wamnun alayya wada'ni li banati wa a'taituka ahdan an la a'uda limithli ma fa'altu qala sallallahu alaihi wasallam la tamsah 'aridayka bi Makkah ba'daha wa taqul khada'tu Muhammadan marratain la yuldaghul mu'minu min juhrin marratain thumma amara Zubair aw Asim ibn Thabit fadaraba 'unuqah kama hakama bil i'dam fi jasus min jawasis Makkah wa huwa Muawiyah bin al-Mughirah bin Abi al-As jaddi Abdul Malik bin Marwan li ummihi wa dhalika annahu lamma raja al-musyrikun yawm Uhud jaa Muawiyah ila ibn ammihi Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu fasta'mana lahu Uthman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aminahu ala annahu in wujida ba'da thalath qatalahu falamma khalat al-Madinata min al-jaysh al-islami aqama fiha akthar min thalath yatajassasu li hisabi Quraisy falamma raja'a al-jayshu kharaja Muawiyah hariban fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah wa Ammar bin Yasir fata'aqabahu hatta qatalahu wa mimma la syakka fihi anna ghazwata Hamra'il Asad laysat bi ghazwatin mustaqillah min ghazawati Uhud tentang ancaman dari kaum Quraisy. Tapi ternyata tidak ada. Jadi sebenarnya yang berhasil melakukan propaganda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Ma'bad bin Abil Ma'bad itu. Sedangkan propagandanya Abu Sufyan hanya gertak sambal saja. Karena dia menyampaikan surat sambil pergi. Tujuannya memang bukan untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk menghambat perjalanan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ selama 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa dan Rabu. Tanggal 9, 10 dan 11 Syawal tahun ke-3 Hijriah. Kemudian beliau pulang. Karena yang dikatakan oleh Abdul Qais tidak muncul-muncul, Rasulullah yakin bahwa mereka sudah pulang. Mereka sudah jauh dan tidak kembali ke Madinah. Dan tujuan utama Nabi juga adalah untuk menghalangi mereka masuk kota Madinah. Itu tujuan utamanya dari Hamra'ul Asad, seperti yang kita sudah sebutkan itu. Supaya mereka tidak masuk kota Madinah, jadi dihadang di Hamra'ul Asad yang jauhnya sekitar beberapa mil dari kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pulang ke Madinah, beliau menangkap seorang yang bernama Abu Azzah Al-Jumhi, seorang ahli syair. Seorang ahli syair yang dia punya syair ini, syair-syair untuk apa? Syair-syair perjuangannya orang Quraisy maksudnya. Syair-syair perjuangan yang menggugah semangat dan menggugah keberanian. Istilah kita itu syair-syair patriotisme begitu. Seperti lagu-lagu kebangsaan kita itu. Ada unsur-unsur patriotismenya di situ. Maju tak gentar dan lain sebagainya. Itu kan lagu-lagu kebangsaan yang menumbuhkan patriotisme untuk berjuang, membela bangsa dan negara. Nah, itu syair itu memang dari dulu ada. Setiap bangsa, setiap negara punya hal-hal seperti itu. Sejak zaman jahiliyah memang sudah ada. Nah, ini Abu Azzah Al-Jumhi ini salah seorang ahli syairnya Quraisy yang tugasnya itu dia. Tugasnya menggugah semangat para tentara, laskar mereka atau prajurit mereka dengan menggubah syair-syair. Dan ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini sebelumnya kana min asari Badr. Dia ini dulu tahun kedua Hijriah, tahun lalunya,
juga ditangkap di Badr. Jadi di Badr dia ikut juga sebagai penggubah syair. Ya. Tapi kemudian ditangkap. Tapi dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah perang Badar kan dibawa ke Madinah dan mereka kan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya uang menebus maka dia tebus. Dan kalau yang punya keahlian mengajar kaum muslimin maka dia mengajar dulu baru dibebaskan. Ya. Tapi ada juga di antara mereka yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW secara gratis. Ya, cuma-cuma dibebaskan begitu saja. Di antaranya ini Abu Azza al-Jumhi ini dibebaskan oleh Rasulullah SAW karena pertimbangannya dia punya banyak anak. Dia orang miskin. Ya. Orang miskin dan punya banyak anak. Tanggungan. Anak-anak yang anak-anaknya pun putri-putri lagi. Ya, anak-anak perempuan. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, kamu saya lepaskan setelah perang Badar itu, kamu saya lepaskan pulang ke Mekah, tapi kamu tidak boleh lagi membantu seorang pun untuk menyerang kami kaum muslimin. Ya. Tidak boleh membantu dengan syair atau apalah terlibat langsung dalam perang, kamu tidak boleh. Ya, tidak boleh ikut. Ya. Maka dilepas. Dan dia berjanji sebelumnya, dia berjanji bahwa dia tidak akan ikut lagi dalam pertempuran untuk menjadi penggubah syair. Nah, ternyata di perang Uhud disebutkan ghadara. Ya. Dia khianati itu janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinahu nakatha wa ghadara. Ya. Dia mengkhianati dan membatalkan perjanjiannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faharradan nas bi syi'rihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kembali menggubah syair-syair untuk menyemangati, memotivasi orang-orang untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan dia juga ikut pergi ke Uhud. Ya, wa kharaja li muqatalatin fi Uhud. Dan dia ikut dalam rombongan. Ya, dan dia berhasil ditangkap. Ya, pada saat Hamrul Asad itu berhasil ditangkap dia. Ya. Maka ketika ditangkap dia mengatakan, "Ya Muhammad aqilni." Ya. "Wamnun alayya wada'ni li banati wa a'taituka ahdan an la a'uda limithli ma fa'altu." Ya. Dia bilang, "Wahai Muhammad, tolong lepaskan saya." Ya. Jadi dia mengucapkan kata-kata seperti yang dia ucapkan ketika dulu di Badar. Dia bilang, "Berikanlah saya kasihanilah saya." Ya. Karena saya punya banyak anak-anak perempuan yang harus saya yang harus saya hidupi. Ya. Kalau saya tidak ada, bagaimana mereka punya kehidupan? Dan saya berjanji lagi kepadamu, wa a'taituka ahdan, saya bersumpah. Jadi ini untuk kedua kalinya dia bersumpah. An la a'uda limithli ma fa'altu. Saya tidak akan kembali lagi mengulangi perbuatan saya yang tadi. Ya. Jadi ini sumpahnya yang kedua. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la tamsah aridaika bimakkata ba'daha wa taqul khada'tu Muhammadan marratain. Ya. Kamu tidak akan bisa menyentuh kota Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti di kota Mekah kamu bilang kepada orang Quraisy, saya tipu Muhammad 2 kali. Ya. Itu tidak mungkin terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yuldagul mu'min min juhrin marratain. Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu tidak akan pernah jatuh ke dalam satu lubang yang sama 2 kali. Ya. Artinya saya sudah tahu kamu punya akal ini. Ya. Minta-minta maaf, minta dikasihani, alasannya karena anak-anak perempuannya yang tidak punya pelindung dan sebagainya. Ya. Tapi nanti kamu sampai di Mekah kau bilang lagi saya berhasil tipu Muhammad 2 kali. Saya bilang tidak. Ya, tidak akan terjadi itu. Ya. Saya tidak akan tertipu untuk kedua kalinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang dijadikan sebagai semacam ungkapan semboyan, ya. La yuldagul mu'min min juhrin marratain. Seorang beriman itu tidak akan terjebak dalam satu lubang yang sama 2 kali. Cukup 1 kali, kata Nabi. Ya. Dulu kamu berhasil bebas dari saya. Karena saya kasihan sama kamu, kamu punya banyak anak perempuan dan tidak ada yang melindungi. Alasannya saya lepaskan kamu. Ya, tapi kamu mengkhianati, kamu punya perjanjian sama saya. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi lagi yang kedua kali. Dan
amara Zubair atau Asim bin Thabit fadaraba unaqah. Ya, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Zubair atau Asim bin Thabit untuk memenggal lehernya. Ya, jadi dihukum dari situ. Ya, dihukum karena dia pertama dia ikut memusuhi Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua dia mengkhianati sumpahnya di depan Nabi SAW. Ya. Dan yang ketiga dia menyuruh orang lain untuk memusuhi Nabi juga. Nah, jadi ini kesalahan-kesalahan besarnya yang dianggap Nabi tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan lagi dan dia dihukum. Dihukum pada saat itu juga. Kemudian Rasulullah SAW juga menghukum salah seorang mata-mata Mekah yang bernama Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abil As. Ya, Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abil As ini adalah termasuk masih keluarganya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Jaddu Abdul Malik bin Marwan li ummihi. Ya. Kakek dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini nanti menjadi khalifah pada masa dinasti Umayyah. Ya. Dinasti Umayyah. Abdul Malik bin Marwan. Masih keluarganya Utsman. Masih kena sepupu. Wadzalika annahu lamma rajal musyrikun yaum Uhud ja'a Muawiyah ila ibni amhi Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya. Jadi ketika kaum musyrikin pulang ke Mekah, dia tidak ikut pulang ke Mekah. Ya, karena pada saat perang Uhud itu. Tapi dia ke Madinah sendirian. Dan dia minta perlindungan kepada ibnu ammihi. Ibnu ammihi itu artinya anaknya paman atau sepupu. Ya, sepupunya itu Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Utsman karena keluarga, jadi dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi siapa ini Muawiyah bin Ibn al-Mughirah. Ya. Rasulullah mengatakan boleh, tapi yang penting 3 hari saja. Ya. Jangan lewat 3 hari. Kalau dia masih di Madinah lebih dari 3 hari, maka harus dihukum. Ya. Nah ternyata setelah Nabi SAW pergi ke Hamra al-Asad, Rasulullah kan pergi hari malam Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari beliau pergi. Ya. Ternyata ketika Nabi SAW kembali, masih ada di situ. Ya. Dan apa yang dia kerjakan selama 3 hari itu? Ternyata yang dia kerjakan itu memata-matai kaum muslimin. Ya. Falamma khalat al-Madinah minal jaish al-Islami aqama fiha aktsar min 3. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dan pasukan kaum muslimin pergi keluar dari kota Madinah, ternyata dia tinggal di situ lebih dari 3 hari. Ya. Yatajassas li hisabi Quraisy. Nah, dia jadi mata-mata Quraisy. Ternyata memang sengaja dibuat seperti itu atau sengaja direncanakan. Jadi Abu Sufyan yang menjadi panglima tertingginya ketika itu, ya, memang menyuruh siapa Muawiyah bin Mughirah untuk pergi ke Madinah, tidak ikut pulang. Ya. Dan tugasnya jadi mata-mata, ya, jadi jasus, ya, jadi intelijen, jadi intel. Ya. Maka setelah lebih dari 3 hari, kemudian Nabi SAW pulang hari Rabu, ya. Tiba hari Kamis. Falamma rajal jaish kharaja Muawiyah hariban. Nah, karena dia mengkhianati perjanjian, tidak boleh lebih dari 3 hari, ternyata dia tinggal lebih dari 3 hari. Begitu Nabi pulang, takut dia. Ya. Sebelum ketemu Nabi atau sebelum Nabi ketemu dia sudah kabur. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Haritha dan Ammar bin Yasir. Ya, Zaid dan Ammar radhiyallahu taala anhu untuk menyusul Muawiyah bin Mughirah, dan mereka berdua pun mengejar itu Muawiyah bin Mughirah dan tertangkap dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipenggal saja. Ya, diselesaikan di situ karena dia sudah menjadi mata-mata. Sehingga
disebutkan oleh beliau bahwa perang Hamra al-Asad atau Ghazwa Hamra al-Asad bukanlah perang yang berdiri sendiri, ya, tapi dia merupakan tatimah. Ya. Tatimah itu artinya bab terakhir, episode terakhir dari perang Uhud. Ya. Tilka hiya ghazwat Uhud bi jami'i marahiliha wa tafasiliha wa talama bahath al-bahithuna haula masiri hadhihi al-ghazwah hal kanat hazimah am la walladhi la yashukku fihi anna at-tafawuq al-askari fi as-safhati ats-thaniyah min al-qital kana al-musyrikin wa annahum kanu musaytirin ala sahati al-qital wa anna khasarat al-arwah wa nufus kanat fi janibil muslimin akthar wa afdah wa anna ta'ifatul mu'minin inhasamat qat'an wa anna difatal qitali jarat li salihil jaysh al-makki lakinna hunaka umurun tamna'una an nu'abbira an kulli dhalika bin nasri wal fath. Ya. Nah, itulah kata beliau perang Uhud dengan semua episodenya dan semua peristiwa-peristiwanya, dan para peneliti ya, melakukan penelitian tentang perang ini dan apakah perang ini adalah termasuk kekalahan atau kemenangan. Ya. Maka beliau mengatakan dari beberapa sisi memang kaum muslimin mengalami kerugian. Ya. Terutama sejak babak kedua dari perang itu. Setelah Khalid bin Walid atau setelah turunnya pasukan pemanah dari bukit Rumah. Ya. Kemudian Khalid bin Walid berhasil membuat gerakan tipuan sehingga dia berhasil mengalahkan sisa dari pasukan Rumah, kemudian masuk ke belakang pasukan kaum muslimin. Nah, itu kata beliau bahwa episode itu memang kana lil musyrikin. Artinya secara objektif diakui bahwa itu merupakan kemenangan kaum musyrikin pada episode itu. Dan mereka berhasil menguasai medan perang, dan juga dari sisi korban jiwa, kaum muslimin lebih banyak korban jiwanya. Ya. Dan beberapa beberapa sayap pasukan kaum muslimin memang sudah tidak bisa lagi bangkit, ya, seperti pasukan pemanah itu, ya. Karena yang tinggal 4 orang di atas dan mereka gugur semuanya syuhada, ya. Yang lain ikut ke bawah untuk mengambil harta ghanimah dan akhirnya ikut dikepung juga di situ, ya. Kemudian wa anna diqqatal qital jarat li salihil jayshil makki. Ya. Jadi secara beberapa aspek menguntungkan pasukan Mekah. Akan tetapi kata beliau, hunaka umur tamna'una an nu'abbira an kulli dzalika bin nasr wal fath. Ya. Tetapi ada beberapa aspek yang lain yang membuat kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu kemenangan total atau penuh dari kaum musyrikin. Ya. Jadi mereka punya keuntungan, iya. Ya. Dan kaum muslimin punya kerugian, iya. Tapi apakah itu kekalahan total untuk kaum muslimin? Tentu tidak. Ya. Dan kemenangan total untuk kaum musyrikin juga tentu tidak. Ya. Jadi beliau mengatakan ada beberapa aspek yang diteliti oleh kaum para bahithin, para ahli sejarah. Famimma la syakka fi anal jaysh al-makki lam yastati' ihtilala mu'askar muslimin. Ya. Pertama, sebabnya kenapa perang Uhud dikatakan bukan kemenangan total kaum musyrikin adalah kaum musyrikin lam yastati' ihtilala mu'askar muslimin. Mereka belum berhasil atau tidak berhasil menguasai mu'askar. Menguasai mu'askar itu markas, ya, markas kaum muslimin pada perang tersebut.
Mereka tidak berhasil masuk ke situ. Ya, karena markas itu kan menjadi, kalau ibarat kita itu jantung pertahanan. Ya, jantung pertahanan kaum muslimin. Dan itu mereka tidak bisa kuasai itu. Ya. Nah, kalau orang yang menang perang pada masa itu adalah orang yang berhasil menguasai markas inti, ya, pasukan inti musuh, dan juga berhasil membunuh pimpinan tertinggi musuh. Nah, itu baru dikatakan menang. Nah, kaum musyrikin memang berhasil membunuh atau berhasil menggugurkan 70 pasukan kaum muslimin, tapi mereka tidak berhasil menguasai markas Nabi. Ya. Ini yang pertama. Wa annal miqdar al-kabir min al-jaysh al-madani lam yaltaji ila al-firar ma'al irtibat asy-syadid wal fawdha al-'ammah bal qawama bil basalati hatta tajamma'a haula maqarri qiyadatihi wa anna kifatahu lam tasqut ila haddin an yutaridahu al-jayshul makki. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua, kenapa kaum musyrikin tidak berhasil menang secara penuh terhadap perang tersebut, bahwa sebagian besar pasukan kaum muslimin, karena pasukan kaum muslimin kan jumlahnya 700, ya, yang gugur 70 orang. Berarti masih ada 630. Jadi pasukan yang besar tidak berhasil menghabiskan pasukan kaum muslimin. Masih sekitar 630. Jadi sebagian besar pasukan kaum muslimin masih ada. Ya. Memang yang gugur banyak. Ya. Cuma tidak sampai setengah. Ya. Bahkan seperempat dari pasukan pun tidak ada. Yang berhasil digugurkan oleh kaum musyrikin. Dan 630 ini ya, masih terus melawan ya, dengan berbagai macam cara dan semangat yang al-basalah, itu semangat patriotisme yang tinggi, ya, tidak runtuh mereka punya mental. Ya, walaupun sempat goyang sedikit ya ketika mereka dikepung itu, ya, tapi mentalnya masih kuat melawan. Ya, sehingga mereka dengan strategi jitu yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil kembali dipersatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Maqarru Qiyadah. Ya, Maqarru Qiyadah itu hanya di jantung pertahanan kaum muslimin, di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat beliau memantau pasukan itu disebut dengan Maqarrul Qiyadah. Ya, tempat pimpinan-pimpinan pasukannya ada. Jadi semua yang 630 itu bahasa kita melipir, ya, berhasil membebaskan diri dari kepungan kaum musyrikin dan berhasil sampai di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak gugur lebih banyak dari 70 orang. Ya. Jadi ini faktor yang kedua kenapa dikatakan kaum musyrikin tidak berhasil memenangkannya secara penuh. Ya, walaupun beberapa aspek mereka dikatakan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, wa anna kifatahu lam taskut ila haddin an yutaridahu al-jayshul makki. Ya. Bahwa sayap-sayap pasukan kaum muslimin itu yang jatuh cuma itu saja, cuma pasukan pemanah itu saja. Ya. Cuma satu sisi itu. Ya. Yang lainnya tidak bisa dijatuhkan secara total. Tidak bisa dikuasai secara total. Ya. Dan kaum musyrikin tidak berhasil mendesak posisi-posisi yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lari tunggang langgang, tidak. Ya. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, wa anna ahadan min jaisyil Madinah lam yaqa fi asril kuffar. Ya. Faktor yang keempat, tidak ada seorang pun pasukan kaum muslimin yang berhasil ditawan oleh orang kafir. Ya. Jadi mereka berhasil membunuh 70 orang, iya. Tapi 630 itu selamat semua. Semuanya kembali ke Madinah dan tidak ada yang berhasil ditawan. Ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan beberapa orang. Ya, contohnya tadi itu. Menawan yang ahli syair itu, yaitu Abu Azzah Al-Jumhi berhasil ditawan. Ya.
Kemudian tadi Muawiyah bin Al-Mughirah juga berhasil dikejar dan diselesaikan oleh Zaid dan juga oleh Ammar bin Yasir. Faktor yang keempat. Faktor yang kelima, wa annal kuffar lam yahsulu ala syai'in min ghanaimil muslimin. Orang kafir Quraisy tidak berhasil mendapatkan satupun ganimah dari pasukan kaum muslimin. Jadi tidak mendapatkan harta rampasan apapun. Jadi mereka pulang dengan tangan kosong. Ya, istilahnya seperti itu. Mereka pulang dengan tangan kosong. Padahal mereka yang menyerang. Ya, kaum muslimin kan posisinya bertahan, ya kan? Karena orang Quraisy yang menyerang. Jadi mereka menyerang pasukan Nabi dengan 3.000 bala tentara melawan 700 orang. Ya. Itu mereka pulang. Mereka punya pasukan gugur di medan perang, kemudian mereka tidak bisa menawan kaum muslimin satu orang pun, kemudian juga tidak bisa merampas harta kaum muslimin sepeser pun. Ya, jadi mereka pulang dengan tangan kosong. Ya. Bahkan kerugiannya itu, kerugian pasukan. Ya. Pasukan yang terbunuh di medan perang, kemudian tambah lagi Muawiyah sebagai mata-matanya tertangkap dan dihukum, kemudian juga Abu Azzah Al-Jumhi juga ditangkap, kemudian dihukum. Ya. Kemudian selanjutnya wa annal kuffar lam yaqumu ila as-safhati ats-tsalitsa min al-qital ma anna jaisyal muslimin lam yazal fi mu'askarihi. Ya. Faktor yang kelima kenapa mereka dikatakan tidak menang. Mereka tidak tidak berani melanjutkan peperangan ke babak yang ketiga. Ya, tadi kan babak yang kedua mereka menang. Babak yang pertama kan kaum muslimin yang menang. Ya, karena kaum muslimin sudah bisa berhasil mendesak mereka mundur itu. Ya, babak pertama perang. Ya, babak kedua mereka menguasai. Tapi babak ketiga mereka tidak berani menyerang. Ya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sudah bisa kumpul dan naik ke tempat yang lebih tinggi, ya, mereka tidak berani menyerang Nabi SAW. Ya, padahal mereka masih ada di situ. Ya. Kaum muslimin masih ada di medan. Ya. Tapi mereka tidak berani menyerang. Ya. Bahkan mereka pulang duluan. Ya. Wa annahum lam yuqimu bisahatil qital yauman aw yaumain aw thalathata ayyam. Kama huwa da'bu al-fatihin fi dzalika zaman. Ya. Ya, faktor yang keenam, kenapa dikatakan orang musyrikin tidak menang? Karena mereka tidak melaksanakan kebiasaan perang pada zaman itu. Ya. Pada zaman itu orang yang berperang, yang dikatakan menang itu berhasil tinggal di medan perang selama 2 atau 3 hari pasca peperangan. Ya. Jadi perang berakhir, pasukan yang menang akan tinggal di situ 3 hari atau minimal 2 hari. Itu adat perang zaman itu. Ya. Jadi tidak langsung pulang. Orang yang menang tidak langsung pulang. Mereka akan tinggal di situ 2 atau 3 hari, ya, untuk menunjukkan kemenangan mereka, ya, kepada musuhnya, dan tentu untuk menyelesaikan mengakhiri semua peristiwa-peristiwa perang seperti menguburkan jenazah, mengambil ghanimah, kemudian menawan tawanan atau tawanannya diikat atau bagaimana dan seterusnya. Ya. Ini kaum musyrikin tidak bisa. Kenapa? Karena mereka langsung pulang. Ya. Kaum muslimin masih ada, tapi mereka tidak berani menyerang dan mereka langsung pulang. Ya. Jadi tidak dikatakan menang. Ya. Bal sara'u ilal insihab wa tarki sahatil qital qabla an yatrukahal muslimun wa lam yajtari'u ala dukhuli fil Madinah linahabidz dharari wal amwal. Ya. Ma'annaha ala bu'di iddati khutuwat fahasab wa kanat maftuhatan wa khaliyatan tamaman. Ya. Jadi poin yang ke-6 yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi alasan kenapa orang musyrikin tidak menang adalah lam yajtari'u 'ala dukhul fil Madinah. Ya.
mereka tidak berani untuk masuk kota Madinah linahabil darari wal amwal, untuk mengusik kaum wanita atau mengambil harta kaum muslimin di Madinah. Padahal jarak antara Uhud dan Madinah itu cuma hanya beberapa kilometer saja. Dan pasukan mereka kan banyak. Ya. Kalau mereka menang, itu pasti mereka akan masuk Madinah. Karena jarak antara Uhud dan Madinah cuma dekat. Ya. Sementara pasukan kaum muslimin masih ada di Uhud. Tapi mereka justru mengambil jalan bukan ke Madinah, mengambil jalannya ke Mekah. Ya. Jadi mereka tidak berani ke situ. Ya. Nah, itu menandakan bahwa mereka tidak memenangkan pertempuran. Ya. Ma'anaha ala bu'di iddati khutuwat bahas. Ya. Wa kanat maftuhah khaliyah tamaman. Ya. Padahal Madinah itu kalau mereka pulang, ya, karena mereka kan posisinya di depan. Ya. Di depan Madinah, Uhud kan sebelah utaranya. Nah, mereka kan di selatan. Nah, Nabi Muhammad SAW masih ada di Uhud. Kalau mereka pulang, pasti mereka lihat Madinah. Belok kiri sedikit, sudah sampai Madinah. Dan Madinah ketika itu, khaliyah tamaman, kata beliau. Artinya, tidak ada tentara yang menjaga situ. Karena tentaranya di Uhud semua. Kecuali tentaranya Abdullah bin Ubay, orang-orang munafikin yang 300 orang. Dan kaum wanita, dan orang-orang tua yang tidak ikut perang. Orang-orang yang ada udzur. Ya. Jadi kalau mereka belok kiri, masuk kota Madinah, sebenarnya mereka bisa membuat kekacauan yang besar, bahkan bisa menguasai Madinah ketika itu. Tapi mereka tidak lakukan. Disebutkan la yatajarra. La yatajarra artinya tidak berani. Ya. Tidak berani mereka masuk ke kota Madinah. Mereka malah justru terus ke Mekah, mengambil belok kanan, pulang ke Mekah. Ya. Nah, ini beberapa poin yang kata beliau menandakan bahwa kaum kufar juga tidak menang. Ya. Padahal mereka sudah mendapatkan keuntungan secara pertempuran di babak kedua itu, tapi mereka tidak berani menuntaskannya. Makanya ada dialog sebelumnya antara Abu Sufyan dan orang-orangnya itu yang mengatakan bahwa kenapa kita tidak selesaikan? Ya. Padahal mereka sudah terdesak. Ya. Mereka sudah hampir binasa sebenarnya, kata mereka itu kan. Ya, seperti kata Abu Sufyan. Akan tetapi siapa? Anaknya siapa? Umayyah bin Khalaf. Siapa pasukannya yang Sofwan bin Umayyah? Ya, Sofwan bin Umayyah itu menyatakan jangan. Ya. Jangan kembali lagi. Karena mereka pasti lebih siap. Ya. Jadi terjadi peristiwa seperti itu, dan sebagian mereka menyesali, ya, sebagian pasukan kaum Quraisy menyesali kenapa mereka tidak tuntaskan itu perang. Ya. Kenapa mereka langsung pulang? Ya. Padahal posisi sudah menguntungkan. Ya. Ibarat orang main sepak bola sudah mau jebol, tapi mereka tidak tembak ke gawang itu bola. Ya. Malah mereka oper ke belakang. Ya. Macam Rizky Ridho kemarin itu. Seharusnya dia oper ke belakang, ya, tapi dia masih gocek lagi. Akhirnya orang Irak dapat itu bola, ya, Masya Allah. Seharusnya dia tuntaskan, dia kasih keluar atau dia oper ke muka supaya bolanya tidak diambil oleh musuh. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, ini orang musyrikin juga begitu. Ya. Seharusnya mereka harus tuntaskan itu Uhud. Ya. Tapi Masya Allah fa'al. Allah yang menentukan segala sesuatu. Dan Allah melindungi nabinya dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kullu dzalika yu'akkidu lana anna ma hasal li Quraisy lam yakun akthar min annahum wajadu fursah. Najahu fiha bil haqil khasair al-qadihah al-fadil muslimin ma'al fashal fi ma kanu yahdafuna ilaihi min ibadatil jayshil islami ba'da amalit tatwiq wa kathiran ma yulqi al-fatihun ma yalqa al-fatihun bimithli hadhil khasair allati nalaha muslimun amma anna dzalika kana nasran wa fathan fa kalla wa hasya. Ya, itulah apa yang membuat kita yakin, kata beliau, bahwa
orang-orang Quraisy pada saat perang Uhud ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, ya. Dan tidak dikatakan menang, ya. Karena apa? Karena tujuan utama mereka tidak tercapai. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah, ya, membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu hanya genocide, ya. Menghabiskan kaum muslimin. Itu tujuan mereka. Ya. Ingin menghabiskan kaum muslimin atau membinasakan. Nah, atau istilah sekarang itu membersihkan etnis. Ya. Jadi mereka ingin kaum muslimin itu tewas semua. Ya. Itu tujuan utama mereka. Tapi ini tidak tercapai. Ya. Sehingga tujuan utama mereka tidak tercapai. Maka mereka kalau dikatakan menang tidak bisa. Yang tidak bisa dikatakan menang. Dengan faktor-faktor yang tadi kita sebutkan. Dan tujuan utamanya tidak dapat. Walaupun sebenarnya mereka sudah hanya mendapatkan kesempatan saja. Ya. Jadi mereka hanya mendapatkan kesempatan, tetapi kesempatannya tidak digunakan. Ya. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ya. Walaupun mereka sudah mengepung kaum muslimin, ya. Wa katsiran ma yalqal fatihun bimithli hadhihi al-khasair allati nalaha muslimun. Amma anna dzalika kana nasran wa fathan fakalla wa hasya. Ya. Walaupun kaum muslimin juga cukup menderita karena banyak yang luka-luka dan banyak yang wafat, bahkan sampai paman Nabi juga menjadi syahid, ya. Kemudian saudara susu beliau juga Abdullah bin Jahsy menjadi syahid dan seterusnya. Nah, itu memang begitulah kenyataannya, tapi kalau dikatakan kalah tidak juga. Dikatakan kalah tidak juga. Bal yu'akkidu lana ta'jil Abi Sufyan fil insihab wal insirab annahu kana yakhafu ala jayshihi al-ma'arrata wal hazimah law jarat safhatun thalithah min al-qital. Wa yazdadu dhalika ta'akkudan hina nadhuru ila mauqif Abi Sufyan min ghazwati Hamra al-Asad. Ya. Dan juga hal tersebut menunjukkan bahwa ketergesaan Abu Sufyan untuk mundur, nah itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak pede. Ya. Mental mereka tidak ada untuk melanjutkan perang. Annahu kana yakhaf ala jayshihi al-ma'arrah wal hazimah law jarat safhatan thalithah min al-qital. Ya. Dan dia takut. Kenapa dia tarik diri? Karena ada ketakutan, ya, dalam diri Abu Sufyan. Andaikan babak ketiga ini kita lanjutkan, kita bisa kalah lagi. Ya. Karena babak pertama sudah kalah. Ya kan? Sudah kalah babak pertama. Cuma babak kedua memang. Ya, babak kedua memang mereka mendapatkan keuntungan. Tapi kalau mau lanjut, Abu Sufyan bilang mengkhawatirkan sekali. Karena apa? Karena posisi kaum muslimin ketika sudah yang seperti kita sebutkan itu, ketika mereka sudah berkumpul, mereka sudah naik di atas bukit yang agak tinggi. Dan itu kalau mereka diserang, itu justru jadi makanan empuk. Ya. Mereka bisa dipanah dari atas. Ya. Dan itu sudah beberapa orang yang mencoba untuk mengejar tidak berhasil karena dipanah oleh kaum muslimin dari atas. Ya. Jadi kalau mau dilanjutkan kata Abu Sufyan, ya kita tidak bisa unggul. Ya. Dan khawatir justru kita yang binasa di sini, maka mereka mundur. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwa orang musyrik, kaum musyrikin tidak bisa memenangkan memenangkan perang tersebut. Apalagi yang terjadi di Hamra al-Asad itu. Ya. Ketika datang Ma'bad bin Abil Ma'bad, itu tambah khawatir, terutama Sofwan bin Umayyah yang memang punya kekhawatiran dari awal. Ya. Dan begitu Ma'bad bin Abil Ma'bad datang dengan propagandanya, ya, perang urat sarafnya, mereka tambah takut. Ya. Walaupun mereka sempat membalas perang urat saraf, tapi tidak bermanfaat. Wa idan fahadhil ghazwatu innama kanat harban ghaira munfasilah. Akhadha kullu fariqin biqistihi wa nasibihi minan najah wal khasarah thumma hada kullu minhuma 'anil qital min ghairi an yafirra an satil qital wa yatruka ma qarahu li ihtilalil adu wa hadha huwa ma'na al harb ghairul munfasilah. Ya. Jadi ini adalah perang yang kanat harban ghairul munfasilah. Ya. Perang yang tidak terpisahkan antara Hamra al-Asad dan juga perang Uhud. Dan masing-masing pasukan dari babak yang ada mendapatkan keuntungan masing-masing. Kaum muslimin mendapatkan keuntungan di
babak yang pertama, kaum musyrikin mendapatkan keuntungan di babak yang kedua. Ya. Tapi babak yang ketiga, kaum muslimin menunggu tapi tidak dilanjutkan. Andaikan dilanjutkan, maka kaum muslimin pasti mendapatkan kemenangan. Ya. Tapi karena Abu Sufyan sudah menarik pasukannya, maka tidak terjadi. Wa ila hadza yushiru qaulu ta'ala wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Dan peristiwa inilah yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 104, wa la tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Apabila kalian mendapatkan penderitaan, maka mereka juga mendapatkan penderitaan. Ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Tapi bedanya, kalian mengharapkan sesuatu dari Allah yang mereka tidak pernah harapkan. Ya. Jadi itu yang menyebutkan ayat ini memberikan semangat kepada kaum muslimin ya, ketika terjadi perang Uhud, bahwa mereka tidak perlu putus asa. Walaupun apa yang terjadi pada peristiwa itu, Allah mengatakan tidak perlu putus asa. Dan tidak perlu merasa kalah. Wala tahinu. Ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ya. Tidak usah merasa kecewa, tidak usah merasa khawatir. Ya. Andaikan kalian sakit, ya, karena mereka juga banyak yang luka-luka, banyak yang wafat. Ya. Dan seperti yang disebutkan bahwa ketika mereka pulang ke Mekah, itu sudah payah memang mereka. Ya. Tapi kata Allah, wala tahinu. Tidak usah merasa kecewa, tidak usah merasa rendah diri, tidak usah merasa kalah. Ya. Kenapa? Apabila kalian merasa sakit, justru mereka juga lebih sakit. Ya. Karena mereka tujuannya tidak didapatkan, ya. Tidak bisa menang, tidak bisa tidak bisa membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa membinasakan kaum muslimin. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun kena tombak, tapi beliau tidak apa-apa. Ya. Beliau masih segar bugar dan sebagainya. Ya, walaupun capek iya, ya, tapi beliau masih kuat. Ya, maka Allah mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, sebagaimana kalian sakit. Tapi bedanya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Mereka mendapatkan yang gugur mendapatkan syahadah. Ya, mendapatkan syuhada, menjadi syuhada. Ya. Yang masih hidup mereka mendapatkan kemuliaan. Ya. Karena bagaimanapun perang Uhud itu walaupun peristiwanya begitu sangat mencekam, tapi kaum muslimin tetap mendapatkan poin positif. Ya. Dari sisi jumlah pasukan yang sangat kecil, tidak bisa dihabisi, itu kan menunjukkan kehebatan. Ya, menunjukkan kehebatan ketika dikepung mereka bisa meloloskan diri. Ya. Dan bahkan ketika mereka sudah siasat mereka sudah dibongkar juga, mereka masih bisa bertahan. Ya. Jadi itu kata Allah Azza wa Jalla, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Ya. Kalian mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian. Ya. Kerugian mereka dilihat dari pasukannya yang meninggal, kemudian mereka pulang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan tawanan, ya, mereka pulang tangan kosong. Kaum muslimin masih ada yang mereka dapatkan, masih ada ghanimah yang mereka kumpulkan di babak pertama itu, ya kan? Kemudian masih ada 2 tawanan yang mereka bisa hukum mati dan seterusnya. Jadi ini yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, faqad syabbaha ahadal askariyin bil akhar fi wa iqa'il alam mimma yufidu annal mawqifaini kana mutamathilain wa annal fariqaini raja'a wa kullun ghairu ghalib. Jadi kesimpulannya kata beliau, wa annal fariqaini raja'a wa kullun ghairu ghalib. Jadi 2 pasukan ini berhasil pulang ke tempat masing-masing, wa kullun ghairu ghalib. Dan masing-masing mereka tidak ada yang dikatakan menang. Makanya disebutkan bahwa perang Uhud itu akhirnya adalah draw. Ya. Draw dari sisi satu aspek, tapi dari sisi sum'ah, dari sisi apa istilahnya kalau sum'ah itu?
beritanya, keuntungan secara, kalau istilah sekarang mungkin secara informasi, ya, informasinya yang tersebar ya kaum muslimin tidak apa-apa. Dan itu membuat sebagian berpikir ya berarti kaum muslimin kuat sekali. Ya. Jadi sum'ah dari tentara kaum muslimin itu terus naik. Ya. Karena mereka tidak berhasil 2 kali. Badar juga Uhud mereka tidak berhasil ditumpas. Ya. Padahal pasukannya lebih kecil. Ya, lebih sedikit. Bahkan 1:3 atau di Badar itu 1:3. Ya. Begitu juga di Uhud. Dengan perbandingan yang sama. Ya. Mereka tidak bisa dibinasakan. Sama sekali tidak bisa dengan pasukan yang besar, Quraisy tidak mampu. Sehingga sum'ah kaum muslimin itu makin kuat. Ya. Dari sisi itu kaum muslimin mendapatkan nilai positif atau mendapatkan kredit poin yang sangat besar. Ya. Karena orang-orang sudah mulai merasa cemas. Ya. Merasa cemas menghadapi kaum muslimin. Ya. Ini kuat sekali hari ini. Akhirnya mereka dikatakan sebagai pasukan yang ternyata kuat juga. Ya. Tidak bisa dianggap enteng. Padahal mereka baru membangun pasukan selama 2 tahun saja. Ya. Kan di Mekah tidak ada pasukannya Rasulullah. Nanti di Madinah baru ada. Ya. Baru 2 tahun membangun pasukan tapi sudah berhasil berhasil membuat orang-orang Quraisy kelimpungan. Kalau mereka datang dengan berbagai macam peralatan dan juga dengan perbekalan yang cukup, pasukan yang besar. Tapi mereka tidak berhasil menumpas pasukannya Rasulullah SAW. Itu membuat orang sudah mulai punya simpatik dan rasa takut. Ya. Haibah, wibawanya kaum muslimin sudah mulai naik. Ya. Pasukan kaum muslimin wibawanya sudah mulai naik. Ya, di mata orang-orang yang ada pada zaman itu. Ya. Nah ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya aspek-aspek positif yang dihasilkan oleh perang Uhud ya bagi kaum muslimin, walaupun ada kerugian-kerugian di aspek yang lain, ya tentu karena ini perang, ya karena ini perang maka pasti ada keuntungannya dan pasti ada kerugian. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi keuntungan secara keseluruhan, maka sebenarnya keuntungan kaum muslimin lebih besar. Ya. Baik dari sisi mental, moral, ya, kemudian sum'ah ya, di kalangan masyarakat ketika itu, mereka sudah mulai mendapatkan wibawanya yang sangat besar dan mulai ditakuti oleh pasukan-pasukan Arab yang ada ketika itu. Ya. Nah sampai sini pelajaran kita pada hari ini, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.